Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan menceritakan cerita yang berbeda karena cerita sebelumnya tak ada yang menonton. Kisah kali ini adalah kisah dari novel terkenal yaitu The Lord of the Rings, di mana novel ini dibuat oleh J.R.R. Tolkien yang diterbitkan pada 1954 dan 1955. Langsung saja ke alur ceritanya. Cerita dimulai ketika Hobbit Bilbo Baggins berangkat meninggalkan Sir dan mewariskan hartanya ke pewarisnya, Frodo. Gandalf penyihir abu-abu, seorang teman Bilbo, menasihati Frodo untuk berhati-hati dengan cincin yang menjadi salah satu warisan Bilbo. 17 tahun kemudian berlalu, dan Gandalf menyuruh Frodo untuk membawa cincin itu keluar dari Sir, karena Tuan Kegelapan seorang sedang mencari-cari cincin tersebut. Frodo, Sovis, dan Peregrine atau Pippin berangkat dan mereka bertemu dengan Ringwraiths. Dalam perjalanan mereka, setelah sampai di Beleriand, mereka bertemu dengan Meriadoc atau disebut dengan Merry. Dan keempatnya mulai perjalanan mereka menuju Bree. Mereka hampir dibunuh oleh Barrow Winds jika Tom Bombadil tidak mau mereka. Ketika mereka sampai di Bree, mereka bertemu dengan seseorang misterius yang dipanggil dengan nama Strider, yang berarti sang pengembara. Sebuah surat dari Gandalf diberikan kepada Frodo, memberitahu bahwa Strider adalah teman Gandalf. Dalam surat itu, Frodo juga disuruh untuk pergi ke Rivendell. Strider menawarkan bantuannya kepada Frodo dan mereka pun menerimanya. Kelima tokoh ini pun akhirnya sampai di Rivendell, tetapi Frodo sempat ditusuk oleh pisau Morgul yang sangat mematikan. Setelah Frodo disembuhkan oleh Arnor, sang penguasa Rivendell, sebuah rapat diadakan. Rapat itu mencatatkan secara cincin dan mereka memutuskan untuk mencarikan cincin dan cara membuat cincin itu ke Rodirium yang berada di Mordor. Sebuah grup yang beranggotakan Frodo, Sam, Merry, Pippin, Gandalf, Aragorn, Boromir, Legolas, dan Gimli dibentuk. Grup ini melewatkan banyak bahaya. Gandalf jatuh ke dalam kegelapan ketika para pembawa cincin berada di dalam Moria. Boromir meninggal bunuh diri atau dibunuh oleh sekelompok Ord yang bersenjataan panah. Merry dan Pippin pun diculik para Ord dan Frodo, dan Sam pergi berdua ke Mondom. Aragorn, Legolas, dan Gimli sebagai sisa pembawa cincin memutuskan untuk menyelamatkan Merry dan Pippin. Mereka menyebut diri sebagai tiga pemburu atau The Three Hunters dan mengejar para orc sampai ke Ton Fangorn. Tiga pemburu bertemu dengan pasukan Rohan yang telah membunuh para orc yang telah mencuri Merry dan Pippin. Di hutan Fangorn, tiga pemburu bertemu dengan Gandalf yang ternyata hidup kembali. Gandalf menyuruh mereka untuk pergi ke Rohan dan membantu pasukan Rohan. Pada saat yang sama, Merry dan Pippin yang sudah berada di dalam hutan Fangorn pergi ke Isengard bersama para Ent yang ingin membalas dendam mereka terhadap Saruman, penghuni menara Otan di Isengard. Gandalf, Aragorn, Legolas, dan Gimli berperan dalam pertempuran Helm's Deep bersama para Rohirrim dan mereka menang. Setelah menang, mereka pergi ke Isengard dan bertemu dengan Merry dan Pippin. Pada saat ini, Frodo dan Sam sedang berjalan menuju Mordor. Di dalam lereng Emin Mull mereka bertemu dengan Gollum Smeagol yang dulunya menemukan cincin Sauron di dasar sungai Anduin. Termakan oleh kuasa cincin itu, Gollum selalu berusaha untuk mendapatkan kembali, tetapi setelah mengetahui kalau Frodo dan Sam lebih kuat darinya, Gollum menawarkan untuk membimbing mereka melalui rawa-rawa mati atau The Red Marshes ke gerbang hitam Mordor. Untuk sementara, Gollum menjadi teman mereka, tetapi pengaruh jahat cincin itu selalu merasakannya. Di depan gerbang Mordor, mereka mendapati kalau mereka tidak bisa masuk ke tanah terkutuk itu karena pengawasannya terlalu ketat. Kemudian Gollum membawa mereka ke Ithilien, tanah yang tadinya dimiliki oleh kerajaan Gondor. Ia bermaksud untuk pura-pura membawa Frodo dan Sam, yang sangat membencinya, masuk ke Mordor melalui Minas Ithil atau Minas Morgul, melalui suatu puncak yang dinamai Cirit Ungol, yang artinya terbing laba-laba. Ini karena Selop atau seekor laba-laba tinggal di sana.
Di Tandide Itilian, mereka bertemu dengan Faramir, adik dari Boromir dan anak bungsu Denethor. Dengan berat hati, ia membawa kedua hobbit tersebut ke sebuah tempat rahasia yang terletak di balik sebuah air terjun. Setelah makan dan beristirahat, Faramir memberitahukan Frodo untuk kalau suatu makhluk aneh tertangkap oleh penjaga. Makhluk tersebut tak lain adalah Gollum yang melarikan diri saat Frodo bertemu dengan Faramir. Oleh permohonan Frodo, ia berhasil menyelamatkan Gollum dari hukuman mati. Tetapi Gollum tak pernah melupakannya. Ia benci ikatan atau terbang dan Frodo menipunya dan diikat. Sebelum pergi, Faramir memperingatkan Frodo kalau nama Crit Ugol adalah nama yang kejam dan sangatlah mungkin Gollum bermaksud membawa ke sana untuk menyebabnya. Tetapi Frodo tetap pergi dan Faramir memberikan Frodo makanan dan Frodo pun melanjutkan perjalanan. Sebagai tanda ancaman terakhir dari Ortat, sebuah batu palantir ditebarkan ke arah Gandalf. Mimpi ini memungkinkan atau dihantui rasa penasaran dan ia memilikinya waktu tengah malam, tapi ia telah menemukan batu peringatan yang pasangannya adalah milik Sauron. Dengan cara inilah Tuan Kegelapan itu mengetahui kalau Saruman telah mengkhianatinya dan ia mengirimkan para Nazgul Ringwraiths untuk memerangi Saruman. Para penunggu kuda di Hunt bergegas pergi ke Minas. Waktu Frodo meneruskan perjalanan ke Minas Morgul. Tunggu part 2.